Yo alangkah raya Lebu Brasil belingan Mampang taruh. Tahapannya lumayan panjang sampai dengan 6 apa 7 state itu baru kita ditentukan sebagai pemenangnya. Dan alhamdulillah juara 1 ya. Puji Tuhan. Seluruh Indonesia, Sih. ya. Bahkan banyak orang belum tahu nih, Yosias kan dulu rasanya mantan pernah di polisi kehutanan dulu ya. Menurut kita tidak lakukan itu merupakan luka sih, Bang. Ya, tetapi kenapa harus diungkapkan gitu ya? Ya, Itu saja yang disesali. itu yang disesalkan. Apalagi mungkin beranggapan sebuah candaan, tapi candaan tidak pada tempatnya. Betul. Selamat berjumpa kembali bersama saya di episode ke-28 Bit of Life. Dan spesial kali ini saya kehadiran tamu istimewa, teman-teman lama sekali. Kalau saya sebut seorang birokrasi, seorang birokrat, dia juga penyanyi. Kita menyebutnya di era saya itu macan festival lah ya. Sering juara begitu ya. Selamat datang Yosias Dugau. Selamat malam, Bang Agus. Ketemu juga akhirnya. Yosias, Yosi, Bang Oci. Ya. Ya. Itu di kehidupan Dunia entertain. entertain gemerlap malam gitu ya. Itu dia. Masih. Kalau berbicara aktif bernyanyi di dunia malam ini, kalau berbicara dunia malam kayaknya konotasinya agak negatif nih, Bang ya. Iya. Mungkin bernyanyi karena memang mungkin dulu awalnya sebuah hobi yang akhirnya mencoba peruntungan bernyanyi di sekuler. Dan ternyata memang peluangnya di saat itu memang masih lumayan lebar, Bang. Jadi jalan coba, ternyata keterusan. Akhirnya bernyanyilah di beberapa tempat hiburan malam sebenarnya. Itu dulu, Bang. Itu sebelum PNS. Sebelum PNS sudah. Sebelum PNS. Nah, tapi setelah masuk PNS masih juga, Bang. Masih. Ya. Masih sebagai mengisi periuk kah profesi itu saat jadi PNS atau penyeimbang jadinya? Kalau bicara sebagai pengisi periuk pada saat masih aktif, iya. Malah bisa lebih besar dari Lebih besar ya? ya. Bisa beli mobil waktu itu. Oh. Nah, itu dia. Terakhir mencoba untuk menerima kembali itu di tahun ini, Bang. Ke kabupaten. Tidak perlu saya sebutkan kabupatennya. Ngambil job. Tapi di saat libur. Takut libur. saya, Bang, kalau nggak libur. Jadi kita pulang pergi aja. Kebetulan tempatnya terujung di Kalimantan Tengah. Bisa Sukamara atau Muraya nih. Enggak, ujungnya sebelahnya berbeda arah. Nah, di situ berani mencoba, diambil dan berpikiran udahlah yang terakhir lah. Takut juga, Bang. Sampai kan saya punya mic pribadi nih. Saya persembahkan mic itu untuk yang mengundang. Nah, itu. Mikrofonnya. Ya. Wah, biasalah penyanyi kan punya mikrofon sendiri ya. Apa? Shure. Mereknya. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Waduh, bicara merek nih, Gen. Apa didukung oleh Enggak apa, sponsor nih, sponsor. Oh, luar biasa. Sesuai. Boleh lanjut. Barusan saya lihat kan juara Nusantara Vokal apa ya? Apa namanya? Tajuknya. Nusantara Vokal. Jadi ini sistem lomba online dari Instagram, Bang. Jadi awalnya saya tidak tahu ini kalau stage-nya itu ternyata panjang. Saya pikir cukup bernyanyi penyisihan dan final udah ditentukan juara. Enggak, Bang. Ternyata ada tahapannya lumayan panjang sampai dengan 6 apa 7 state itu baru kita ditentukan sebagai pemenangnya. Dan alhamdulillah juara 1 ya.
Puji Tuhan. Seluruh Indonesia juara satu. Se-Indonesia. Ya. Yosias juara Di satu. usia yang sudah tidak muda lagi. Usia berapa Yosias? Kepala 5 Bang. Per 5 ya? Hmm. Anak berapa? 2. 2. Udah yang besar Sedang menempuh pendidikan SMP ya? Ya, SMP masih kelas SMP. berapa? menuju kelas 3. Menuju kelas 3. Ya. Ya wajar lah kepala 5. Yang nomor 2? Menuju SMP juga. Menuju SMP juga. Ya. Oh dekat ya anunya. Berdekatan 1 tahun setengah. Ya, saya kejar Bang, kejar target. Nggak nambah lagi. Cukup aja Bang, Cukup. soalnya operasian semua. Aduh. Anak 2 udah SMP ya. Gimana rasanya jadi ayah? Bangga nggak mereka ayahnya seorang PNS juga entertain gitu ya? Ada nggak yang punya bibit nyanyi? Kalau saya jawab kayaknya satu persatu dulu aja di pertanyaan awal. Berbicara bangga itu 50-50 Bang. Kalau anak pertama saya itu malu kalau papanya tampil depan umum. Oh gitu. Iya, dia nggak mau. Pokoknya papa udah nggak boleh ngapa-ngapain, boleh nyanyi lagi. Nggak mau nonton dia? Dulu, iya di awal-awal. Dan yang lucunya, anak nomor 1 itu nggak boleh melihat papanya punya rambut putih. Oh. Harus papanya itu tetap kelihatan muda. Oh ya. Ya itu anak Harus pertama. disemir. Memang udah putih udah. Oh Bang, Udah ada. ini banyak sudah Bang. Kalau masih ingat semir pasti disemir. Tapi kalau udah kelupaan saking sibuknya pekerjaan, aktivitas, ya sudahlah, biarlah tumbuhlah lilin-lilin putih itu di atas kepala. Jadi anak yang pertama nggak mau lihat rambut putih. Iya, nggak mau. Kalau anak kedua ini dia ini santai orangnya. Santai. Dia suka. Malah kalau papahnya ada nyanyi di satu tempat, dia mau ngikut nemenin. Malah harusnya podcast ini dia pengen ikut, tapi besok masih ujian kan, ujian akhir SD kan. Iya. Jadi sama mamanya nggak boleh ikut. Suka ikut dia ya. Oh itu lucu, itu malah mendukung. Nah berbeda. Sudah kelihatan bakatnya di yang mana? Kalau bakat itu untuk berdua belum ada kayaknya. Belum ya. Nggak ada satupun yang mengikuti papahnya ini. Tapi suka lagu Suka, ya. apalagi kekinian ya Bang ya. Kan sekarang di Jepang, di Jepangan, Korea, nah itu anak-anak itu lagi sebagai penyuka itulah. Ya sekarang kan Yosias di PLT Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Jadi 3 alam jadinya. Kabak di Birokrasi definitifnya, kabak RB ya. Iya, Dan RB. akuntabilitas kinerja itu definitifnya. Kemudian penyanyi, kemudian juga PLT Sekdis juga. Gimana tuh membagi waktunya? Lumayan padat kan? Luar biasa. Apalagi banyak-banyak kegiatan kebudayaan seni Itu kan dia. sekarang ya. Huma Betang Night. Iya, iya. Yang pasti tipikal ada perfeksionisnya sih Bang. Jadi nggak mau kerjaan itu asal-asalan sebenarnya. Ya. Bagaimana teman satu kerjaan itu bisa sama-sama punya ritme Ya. yang searah. Kan susah cari satu frekuensi susah, itu ya. susah. Tapi kembali lagi, kalau kita nggak bisa kasih contoh, dia tidak akan bisa jalan. Mau nggak mau kita dulu lah ya, bersekat-sekat dulu, bersenang-senang kemudian akhirnya Bang. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita yakin pasti suatu saat kita akan berada pada posisi yang mungkin satu langkah. Nah, Percaya aja. kalau di Budpar kan agak masuk lah ya, Yosi ya. Agak masuk lah dengan Pasti, basicnya sebagai penyanyi. Bahkan banyak orang belum tahu nih, Yosias kan dulu rasanya mantan pernah di polisi kehutanan dulu ya. Tahun berapa tuh? Itu PNS-nya pertama di kehutanan ya? Benar sekali. Jadi dulu itu tahun 98 lulus kuliah, 1 bulan nganggur, ada penerimaan dulu itu Kanwil Dephutbun. Awalnya. Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan itu Perkebunan. vertikal ya dulu ya? Dulu vertikal, Bang. Vertikal ya, Polhut. Ya, jadi ada penerimaan Polhut angkatan pertama untuk sarjana. Karena memang jujur, nah ini berbicara kenapa sampai kehutanan, masuk kehutanan sebenarnya itu arahan dari orang tua, dari bapak. Kalau aslinya Bang bukan mau kehutanan dulu, cita-cita mau jadi dokter. Tapi kan sarjana kehutanan ya, esut ya? Iya, esut juga akhirnya. Akhirnya dapat
ada penerimaan Polhut, masuklah kan Bang. Dan puji Tuhan diterima dan dikirim pendidikan. Pendidikannya itu ada 2 tahap. Yang pertama 3 bulan di Watu Kosek Brimob Gempol Pasuruan. Oh. Paling berat se-Asia Tenggara Hmm. dan berhantu. Di Gunung Penanggungan. Itu ya di sana ya. Di sana Bang, Di sana 3 ya. bulan. Terus 3 bulan kemudian di Rumpin Bogor. Berapa tahun jadinya di Polhut? 99 sampai 2005. Panjang ya. Ya. Sering merambah hutan. Kalau ngepos pasti di hutan Bang. Oh. Nah, Taman Nasional Tanjung Puting. Ya, Dan saat itu kan infrastruktur kita lagi susah ya. kalau infrastruktur, kalau untuk jalur pastinya memang masih belum begitu lurus, lancar, memadai Bang ya. Bang Manat. Ini teman. Ini Kadis. teman-teman sini ya. Ya, kapan dulu kita harus video call sama dia. Oh, video call aja mana? Dah. Video call aja. Boleh ya. Kayaknya beliau ini harus kita hubungi karena memang salah satu teman yang sukses juga di pemerintahan beliau. Iya, sama-sama nyanyi dulu kan. Iya, Sekarang dinas Pendidikan di ya. Barsel. Halo Bang, saya lagi podcast sama Bang Agus. Hey. Waduh, seniorku ini gimana nih? Dispora ini. Lagi podcast nih sama beliau. Kapan Kadis Pendidikan Barsal diundang podcast? Oh, Gimana sih? siap. Kasih tahu kalau ada di Palangkaraya ya. Oh iya, tadi telepon si Manat ya? Ya. Manat. Itu satu angkatan kan? Kalau enggak, dia 3 tahun di atas kelahiran. Di atas ya? Usia beliau sekarang itu kelahiran 72 berapa? Nah, itu saya 75. Tapi kan sama-sama suka festival dulu kan? Saingan, Lawan festival. Perdomuan Marbun. Itu juga. Dan almarhum Siapa? Jimmy Andin. Ya, Jimmy Andin. Dani Satrio? Ya, sama Dani dan Satrio. Yang sekarang jadi Wakapolda di Papua, Patrick. Wakapolda sekarang? Wakapolda. Wih, Patrick. Lagu Uta itu. Ya, semoga beliau nanti kita kirim link ke istrinya, Iya, suruh nonton ini. Patrick ya. Salam ya Pak Patrick, salam hormat. Iya, Wakapolda Papua ya. Ya. Waduh, ya itu ya, Yosi ya. Jadi antara PNS, gimana ceritanya bisa perahang ke Pemda, ke Biro Ekonomi ya, setelah di Polhut itu? Iya. Karena ternyata Bang, karena bukan sebenarnya berbicara jiwa, memang bukan jiwa jadi situ Bang. Tapi tetap diusahakan bisa bekerja juga, dan akhirnya pada satu saat sampai pada titik jenuh yang membuat kita harus segera banting setir, karena aku yakin tidak akan bisa bertahan lama Karena memang di dunia yang memang mungkin passionnya beda ya. Jauh passionnya Bang. Jauh ya. Karena mencoba mengurus ke pusat, dapat rekomendasi persetujuan, dan mencoba peruntungan di Dinas Kehutanan saat itu ternyata masih penuh, dan satu-satunya yang membuka peluang itu adalah sub bagian kehutanan yang ada di Biro Ekonomi. Ya. Di Biro Ekonomi. Setelah itu baru melalang buana ke biro-biro lain sekarang sampai itu ke dia. Biro Organisasi ya. Ya. Dari 2006 sampai dengan sekarang. Terus kan angkatan dulu kan banyak-banyak lagu ya. Banyak lagu yang dinyanyikan oleh Yosias ya. Salah satunya yang digubah sekarang lagu Palangkaraya. Lagu itu kan si Lele ya. Lele. Siska. Mana dia sekarang tuh si Siska? Siska, kamu pada kemana sekarang Siska? Kangen juga ingin dengar suara Siska kembali yang menggelegar. Iya. Tapi kayaknya beliau memang sudah benar-benar menarik diri dari dunia tarik suara. Udah enggak lagi ya. Iya, sepertinya. Si Eva masih. Dan lebih berkecimpung di paduan suara. Ya. Banyak yang nggak tahu. Infonya Mars Kalteng Berkah tuh kamu ngisi suara ya? Ya, kebetulan iya. Yang sering diputar sebagai Mars. Ya, setiap hari Senin. Dan setiap itu ya, setiap acara kan ada. Setiap acara, benar juga. Setiap acara. Mars Kalteng Berkah. Benar. Ada berapa orang tuh yang ngisi? Itu waktu itu kita recordingnya 6 orang aja. Sebenarnya anggota kita itu namanya De Gratia Singers. Ada 11 orang, tapi
karena kebetulan ada yang di Jakarta, ada yang di kabupaten lain, sehingga siapa saja yang ada saat itu, itulah yang akhirnya mencoba Jadi rekamannya parsial-parsial tuh satu-satu. parsial-parsial per jenis suara, baru digabungkan. Bung Mario mah urusannya biasa kayak gitu. Ya, Nah, lagu yang dibawain si Siska dulu kan Palangkaraya itu karya dari Pak Gerhard Daman ya. benar. Ya. Katanya digubah baru ya musiknya. Aransemennya ya, aransemennya. Itu si Yosias nyanyi ya. Kebetulan. Oke. Kita akan dengarkan si Macan Festival ini. Oh, saya ingat dulu waktu lomba lagu perjuangan di studio Navaria kan. Ya, ambil suara, kita penyisihan di situ. Iya. Ya. Itu pialanya gede tuh. Ada besar. Masih ada ya? Masih ada. Tinggi sekali Tahun pialanya. 95 ya. Tahun 95 ya. Saya masih siaran di sana. Ya. Oh, dan juara 1 ya Yosias. Puji Tuhan. Lagu perjuangan apa ya? Judulnya ya? Sepasang mata bola. Sepasang mata bola. Masih ingat saya, Bang. Lagu Palangkaraya ya, yang di aransemen baru karya dari Pak Gerhard Daman, dinyanyikan ulang oleh Yosias dengan versi baru. Oh Palangkaraya, petak janum lewun utusku, hung hete aku ingpai, lalu sampai wayatu, Tuhan jakuanku. Jadi elu Palangkaraya, kurang lewu kuritu jadi wambiarambi. Oh Palangkaraya, lewu brasi balingan, lampang haru, sebut tentang sarita. Oh Palangkaraya, jadi areman dindu darah, kare parega jenarima, keleh sama mahaga. Yo Palangkaraya, lewu brasi belingan, mampalampang taru, sebut tentang cerita. Oh Palangkaraya,
Care pare gajena rima Kele sama mahaga Care pare gajena rima Kele sama mahaga Hawa festivalnya terasa sekali. Ditantang. Itu Henry Lamiri, Ya, Henry Lamiri. biolanya. Benar. Luar biasa. Bang, izin minum dulu. Silakan. Ngos-ngosan juga ya? Ternyata kepala 5. Ada perubahan ya? Masalah usia? Sebenarnya nggak tarikannya? gitu berasa, Bang. Nggak begitu Karena berasa. memang Nafas? Ya pasti. Kalau Pasti napas ya? pasti. Cuman kalau kemampuan range-nya masih belum berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin lebih berat aja. Dulu mungkin lebih agak ringan, Ya. tapi lebih ke berat sekarang. Ada nggak pas nyanyi lagu diturunin nadanya? Nggak, Nggak, masih, tetap masih, ya? Tetap. Tetap ya. Dan biasanya apa bedanya perasaan jadi penyanyi festival dengan penyanyi biasa? Kalau festival itu kita harus mengejar, kita punya teknik yang kita anggap menjadi senjata pada saat kita festival. Yang kita tonjolkan baik itu bagaimana cara kita memproduksi, cara pengucapan, cara kita memasukkan improv yang mempermanis lagu. Itu saat di entertain nyanyi biasa ke bawah nggak teknik-teknik itu? Kadang-kadang kalau ada permintaan atau audiensnya siapa. Kan terasa kan misalnya di kampung nyanyi ya. Oh, nggak masuk, Bang. Di kabupaten kan, Iya. bawa teknik itu nggak Iya, masuk deh. ada cerita, Bang. Kalau dulu kan waktu di Pangkalan Bun, kesebut Nggak nih. apa-apa. Dulu waktu PNS Polhut kan di Kobar, backgroundnya kan dangdut. Saya balik putar haluan, Bang. Oh gitu. Belajar lagu-lagu dangdut. Oh, bisa juga lagu dangdut. Bisa. Cengkoknya nggak Bisa juga. Menyesuaikan pasar ya. Menyesuaikan pasar. Dan itu sering kali dipakai. Kalau acara nikahan pasti keliling kampung udah lah. Di Pangkalan Bun itu udah sampai ke sawit-sawit udah kemana-mana udah Itu saat di Polhut ya. sudah di Polhut. Nah kalau festival ya berapa event atau berapa kejuaraan yang diingat jadi juara Dari sepanjang SMP. karir itu? Udah SMP udah ya? Udah banyak, juara Bang. terus Iya. ya. Sampai dengan seumuran ini ternyata masih mengkoleksi trofi. Aduh, malu-maluin ya. Berarti penuh trofi-trofi itu. Banyak kalau di rumah lama Haji Cup itu satu bupet panjang itu penuh. Nah, sekarang di rumah yang baru pun ikut lomba. Adalah lomba-lomba yang masih di tahun 2000-an itu sudah terisi juga sampai dengan yang terakhir kemarin itu. Kalau dulu kan seingat saya tuh adu besar-besaran pialanya ya. Sekarang Benar. tuh kan kecil-kecil ya, digenggam gitu ya. Kalau dulu kan makin tinggi itu Ya, lebih. bener. Nah, motivasinya beda, Bang. Dulu mungkin awal-awal mencari prestasi. Tapi sekarang lomba itu mencari cuannya. Mencari cuannya. Kalau memang hadiahnya gede, gaspol. Harus dapat Oh juara satu. iya, beda lah sama era dulu ya festival ya segitulah ya hadiahnya ya. Sekarang udah gede, Bang. Besar sekarang. Nah kemarin berapa sih? Berapa digit? Lumayan lah. Lumayan. Eh, Berapa bulan gaji PNS? bentar. Ya 2 bulan lah. 2 bulan ya. Lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Di saat TPP masih belum turun. 2 kali dapat TPP. 2 kali TPP belum turun ya? Ya. Oh, lumayan ya. Ya, gitu kan. Bagus.
walaupun tahapannya melelahkan juga ya. luar biasa dan malu-maluin. Di saat kan udah umur gini Bang, melawan yang masih Banyak yang muda-muda juga. umur 19 20-an, 30, 40, saya kan udah 50. Nggak apa-apa, Mas. Santai, masih suaranya Ya itu. oke lah. Ya, Nah sekarang kan Yosias kan di Sekdis Budpare ya. Gimana Yosias melihat seni membangun Kalimantan Tengah itu melalui jalur ini? banyak cara Bang harusnya. Dan banyak pendekatan. Sekarang kita harus membuat skala prioritas sih sebenarnya. Nah, terkait program prioritas Bapak Gubernur juga saya sangat sepakat, apalagi ada desa wisata. Desa wisata ini harus diseriusin menurut saya. Kebetulan di awal baru bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata, gencar juga nih Bang, mengejar desa wisata yang benar-benar memiliki kualitas yang berawal dari rintisan, bisa berkembang dan nanti kita bentuk menjadi desa wisata mandiri. Itu harusnya sebenarnya harus bisa goal sih. Iya, iya. Ada beberapa desa yang memang memiliki potensi yang luar biasa, gak kalah dengan beberapa tempat di mancanegara. Contoh, Batu Suli yang ada di Gunung Mas itu, panorama dari segi keindahan alamnya, Itu nggak kalah lah ya. gak kalah Bang. Dari apa namanya, buat kita bisa naik perahu untuk bermain air di riak-riak yang ada di bawah Batu Suli itu menjadi salah satu potensi luar biasa. Terus batu yang miring, menjulang miring ke atas itu juga kalau kita pernah ke Thailand, pasti kita ada melihat, aku lupa nama tempat di Thailand, persis sama. Persis itu ya. Gak kalah. Cuma dengan pengelolaannya aja lagi. Seriusin. Itu jadi aset. Pas lah, sudah di Sekdis ya. Nah, Pelan-pelan naik. yang di atas. Akhirnya sampai juga gitu kan. Nah, setuju nggak Yosias kalau seni musik itu bisa menjadi alat diplomasi? Sangat setuju. Karena pada saat kita di satu tempat atau satu forum tertentu, kita mungkin belum paham situasi seperti apa. Kita mulai dengan sebuah seni yang pastinya sifatnya universal, Bang. Seni ini ibarat kayak air. Dia menyurak masuk ke sela-sela, baik itu mau bebatuan ataupun pasir, ataupun yang menurut kita tidak akan bisa dimasuki celah air. Tetapi yang namanya seni ini dia akan mengalir ya. dan dia bisa masuk, dan orang pun akan mudah cepat menerima apabila diawali dengan sebuah seni. Betul. Seni itu tidak hanya menyanyi. Seni bagaimana kita mengajak orang, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita mengikuti alur di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu memang harus nomor satu. Benar-benar Pernah bisa. nggak si Yosias merasa apakah saya harus memilih antara PNS dan nyanyi? Nah loh, ini pernah diutarakan kepala biro saya waktu di Biro Ekonomi. Bang, saya itu pernah ikut audisi Indonesian Idol. Oh gitu. Izin Ibu Haja Sunarti. Nah, beliau lagi ini kepala yang biro dulu saja. yang pernah support saya juga. Kebetulan beliau waktu itu kepala subbagian saya di bidang sebagian kehutanan. Jadi kepala bironya Pak Siswarjo. Mohon izin Pak Sis. udah almarhum. Almarhum ya Pak Sis ya. Jadi beliau memang mungkin untuk urusan nyanyi memang nggak begitu familiar ya. Tapi kebetulan saya memiliki Kasubag waktu itu Ibu Haja Sunarti. Yang sekarang asisten 3. Asisten 3, beliau itu humanis banget ya sama siapapun termasuk saya. Saya sangat dekat dengan keluarga beliau. Dan support terus apa yang mau saya kerjakan. Intinya kerjakan tugas utamamu sebagai PNS, selebihnya silahkan. Beliau support sekali. Malah kadang di urusan-urusan misal nih ada acara keluarga, pasti yang disuruh, ayo Yosias tolong bantu cari keyboard gimana nanti kamu sekalian MC nyanyinya gitu. Tuh beliau tuh gitu. Terus sempat Indonesian Idol itu ya? Sempat. Tahun berapa tuh? Zamannya Masih 40-an ya? 40-an ya Enggak, usia ya? tar dulu Bang. Nggak nyampe? Belum, masih 20. Oh, masih. 20. Jangan-jangan udah mentok sih usianya. Memang kalau mau dikejar sempat
di zaman-zamannya Delon. Oh, pertama. Oh, Delon ya. Indonesian Idol Indonesian pertama. Idol, ya. Tapi setelah itu dari Jakarta saya pulang, Bang, karena diancam mau jadi PNS atau mau jadi penyanyi. Nah, Pilih itu jadi PNS dia. lah saya. Iya, Baliklah kembali. Oh, jadi sempat itu ya. Sempat agak, Eh, mohon izin agak waktu namanya masih muda, Bang, ya. mm, Dan udah lama juga, anggaplah ini pengalaman hidup ya, nakal-nakal dikit lah. ya. Berangkatnya izin 3 hari tapi seminggu. Iyalah, kalau Indonesian Idol kan lama jadinya. Lama, dan nggak mungkin kita hanya dengan waktu singkat kita bisa goal, dan harus benar-benar totalitas. Jadi ada warning semacam itu. Ya, pilih mau jadi PNS atau jadi penyanyi. Itu siapa tuh? Pasis. Oh, Al-Fatihah untuk beliau. Persis ya. Ya, beliau tenang di sana ya. Iya, Aman, iya, aman. iya, iya. Ya wajar lah, karena tugas utamanya PNS Iya. kan. Mm-mm. Nah, kalau di antara dua peran itu gimana ya? Mau jalan bareng kah atau ada salah satu titik yang dititik beratkan ya? Karena kan katanya masih ngambil job. Sebenarnya bicara sudah tidak lagi menekuni itu udah sekitar berapa tahun ya, Bang ya. Terakhir pada saat setelah saya promosi ke eselon 3, saya udah nggak lagi. Waktu masih eselon 4 masih sempat mencari waktu diam-diam nyanyi di kabupaten. Teman saya nyanyi kalau kabupaten itu kan ada Yuli, Ashley, dan biasa tuh banjir job itu di Natalan. Bentalan ya. Oh, Natalan itu luar biasa. Kalau mengingat masa lalu ini asik-asik, ngeri-ngeri sedap sih, Bang. Karena kadang-kadang jobnya itu bisa di jam-jam kantor, jam kedinasan. Tapi memang harapannya kita tuh selalu mengambil di weekend ya, Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu kan masih bisa aman kita pergi. Nah, itu pakai kadang bisa sekalian perjalanan dinas karena memang ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas kedinasan ke kantor, langsung menyelesaikan pekerjaan tugas, malamnya nyanyi bisa jadi kayak gitu. Itu dulu. Tapi sekarang udah enggak. Udah lama enggak. Ya, tapi kalau masih ada yang nawarin ya tetap ya. Tergantung Tergantung kita deal-dealan dulu, Bang. ya, bacaannya cocok apa enggak gitu kan. Nah, iya. Ya, pantunnya bagus nggak? Biar bisa balas pantun kan, Bang. Ya, gimana Yosias melihat apa namanya generasi-generasi penerus munculnya penyanyi-penyanyi lokal saat ini, Hmm, perkembangannya. pastinya kita harus bisa menerima baik itu kondisi, kualitas, dan seperti apa. Tapi memang jujur, Bang ya, dulu kita itu dibentuk karena festival. Ya, betul, betul. Nah, sekarang ini adik-adik kita ini mereka cepat belajar dan pintar meniru. 11-12 sih, Bang, tergantung. Tapi kan yang dicari sekarang kan menyesuaikan dengan kemajuan zaman, Bang. Mungkin lebih mengikuti seperti apa sih selera pasar. Dan rata-rata seperti itu sekarang. Bagus. Kenapa ya jarang festival gitu ya? Dulu kan ada LPKK Pop Song, ingat saya kan? Ya, LPKK Pop Song itu berkali-kali ikut. Hmm. Terus Pop Mamias. Ya, iya. Ya, itu juga pernah ikut. Banyak, Bang. Kenapa ya sekarang? Ini sebagai tugasnya di Sekdis Budpar melihat fenomena ini apa ya? Mungkin peminatnya kalau terakhir waktu pas kita masih ikut LPK Pop Song terakhir itu peminatnya kayaknya yang memang agak susah sekarang. Atau memang pergeseran zaman sudah ya? Pergeseran Mungkin beranggap, era ada. mungkin pencetusnya juga, Bang. Kita tidak bisa menyalahkan si pelaku ya, si peserta. Tetapi ruang untuk membuat sebuah ajang, tempat pencarian bakat ibaratnya, tempat mengasah kemampuan itu si pencetusnya ini yang udah mulai berkurang sih. Contoh kayak misal Bang Agus pernah membuat festival lagu pop perjuangan. Nah, seperti itu ada nggak sampai sekarang? Nah, pencetus kan, anggap sebagai pencetus itu Dulu agak saya susah sempat kan festival lagu rock yang datangin Nika Ardila dulu. sekarang. Itu dia. Nah, itu masalahnya sekarang agak susah pencetusnya Ya, ini. dulu si Toseng juga sering kan bikin Oh, itu acara. festival teman saya festival itu. Toseng gitu ya. Halo Bang Toseng. Iya. Jadi sekarang enjoy ya. Kalau bisa memilih ya, antara jabatan definitif sekarang dengan di Budpar, mana yang lebih menjiwai ya passionnya memang di Budpar ya?
Pastinya di tempat yang baru, Bang. Tempat yang baru Kenapa? ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Hmm. ibarat menggali potensi Hmm. lama yang sempat terkubur Hmm. untuk dikembangkan. Nah, itu dia. Ada nggak Yosias merasa di sepanjang karir antara PNS dan nyanyi pernah merasa lelah atau pernah merasa di titik terendah dalam hidup? Pastinya pernah, Pernah. pasti. Saat apa itu? Saat cita-cita tidak sesuai dengan kenyataan. Cita-cita apa dulu? Eh, Maksudnya kita pasti punya Punya harapan. harapan di usia segini saya sudah terus meningkat, harapan namanya juga cita-cita banyak, tapi namanya manusia pasti wajar memiliki cita-cita untuk ibarat menjadi patokan sampai di titik nanti di usia ini. Hmm. Saya udah ceritain sama abang nih, ibarat kayak siklus. Hmm. Tapi kembali lagi saya dikasih pencerahan oleh Bang Agus, Hmm. kita itu benar-benar harus ibarat harus menerima di posisi kapanpun itu, karena itulah saat yang tepat. Bukan berarti kita akan menerima itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, semuanya sudah diatur. Semua diatur. Ya, itu. Nanti juga pada sampai juga. Ya, Enggak itulah ada- yang akhirnya membuat saya berpikir, ya harus seperti itu memang. Udah. Termasuk yang jadi polsus itu juga kan? Itu dia. Tapi Polhut itu bersyukur ya. Bang, walaupun memang jujur Polhut bukan sebuah cita-cita sejak kecil, kan maunya jadi dokter Bang. Iya, tapi kan dari situ starting point-nya. Saat paginya ternyata di situ. Hmm. Kebetulan di Polhut juga kan mengurus wisata Bang. Kan Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjung Puting. Ya, selama 6 tahun. Dan berkutat membuat buku wisata. Itu udah kerjanya Bang dulu, leaflet. Jadi kita, nah dengan almarhum Birut Galdikas itu hampir sering setiap kali bertugas selalu bertemu beliau. Beliau adalah penggagas apa namanya, pelestarian orangutan Bang ya. Apa namanya, semacam konservasionis. Konservasi. Beliau salah satu pahlawannya lah untuk Taman Nasional Tanjung Puting. Dan berkat beliau akhirnya kita melek juga untuk menjaga ekosistemnya orangutan itu yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Ya, sepanjang karir sebagai PNS dan juga sebagai penyanyi lah, saya katakan demikian ya. Ya. Ada nggak merasa luka terbesar dalam hidup? Orang tuh kan, setiap orang tuh menyimpan cerita. Sebagaimana judul podcast kita, Bit of Life. Jadi detak kehidupan. Selalu ada bahagia, ada nestapa di sana. Pasti pernah yang mengalami namanya titik terendah, kemudian ada luka terbesar dalam hidup. Ini sebagai pelajaran lah untuk teman-teman yang menonton ini. Lebih kepada mungkin pada satu saat kita tidak menginginkan itu menjadi sebuah definisi tentang kita, tetapi kita dijudge berbeda yang mungkin tidak kita lakukan, itu yang mungkin di pikiran orang-orang. Saya paham. Ya, Kayaknya kejadian barusan ya. aduh. Sebenarnya saya malas sih ngungkapin ini. Tapi nggak suka aja. Ya. Ketika orang menghakimi dengan sesuatu yang sebenarnya bukan kita gitu kan. Oh, luar biasa Kak. Itu luka. Ya, kebetulan saya tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi agama. Papa saya dulu memang pensiunan dari PU, dari pemerintahan, dan mengabdikan diri, minta pensiun dini usia 50 tahun sampai dengan beliau berpulang di usia 60 tahun, 10 tahun. Jadi kita ikut pasti mendukung pilihan beliau saat itu menjadi seorang anak pendeta. Dan kita harus menjaga diri, menjaga sikap. Ya. Ya. Tapi memang Bang ya, kita tidak bisa menutup mata, menutup mulut orang. Apabila orang memiliki pandangan
yang berbeda dengan yang menurut kita tidak lakukan, itu merupakan luka sih Bang. Ya, tetapi kenapa harus diungkapkan gitu ya? Ya, Itu saja yang itu disesali. yang disesalkan. Apalagi mungkin beranggapan sebuah candaan, tapi candaan tidak pada tempatnya. Betul. Ya. Oke, saya memahami itu. Yes. Daripada tenggelam ke situ, Ya, kita cepat kita nyanyi. move on Bang. Move on, Bang. Tahan, Bang. Tahan. Ketika dihakimi dengan kalimat itu kan luka. Pasti. Jadi praduga Ya. yang tidak mesti benar, tetapi diungkapkan di tempat umum itu nggak pas gitu kan. Pastinya. Oke, daripada Yosias meneteskan air mata, kita nyanyi aja. Yang satu tuh lagu apa? Nyalamat Himba. Nyalamat Ini Himba. kebetulan waktu tercetus lagunya karena basicnya kan saya kerja di kehutanan. Nyalamat Himba ini isinya bagaimana kita, saya mengajak kita memelihara, melestarikan lingkungan alam sekitar. Apalagi kita adalah paru-paru dunia. Ayolah, jangan sampai paru-paru dunia yang kita gaungkan itu bukan menjadi paru-paru dunia, tapi sakit paru-paru. Ini ciptaan Bang Gerhard Daman. Gerhard Aduh Daman Bang, juga. kenapa jadi menetes Bang? Yang penting Yosias sudah menunjukkan bahwa inilah aku dengan sederet prestasi dan sebagainya. Ya nyatanya di antara sekian banyak tidak mudah loh menjabat eselon 3 juga tidak mudah. Dari sekian ribu orang. Dan itu kelihatan lah potensi-potensi itu akan terbaca sendiri. Akan bercerita sendiri nanti jejaknya. Oke, Nyalamat Himba kita dulu. Nyalamat Himba, Gerhard Daman. Tahun berapa nih? Tahun 2002. 2002 ya. Kakare kayu Hong himba lakau kamelai pambelu kare metu tapi wayahku sasar nelihau awi newe baseha tuntang ehu kawan pahari kakare tundah kula
Festival sekali. Minum lo ya. Ya, minum dulu Bang. Minum. Luar biasa. Nyelamat Himba. 2000 berapa? 2002. 2002. Oke, kita hampir di ujung diskusi kita, perbincangan kita. Satu kalimat yang menggambarkan hidup Yosias. Kejar selagi kamu bisa kejar. Mhm. Dan kamu berhenti apabila kamu anggap itu bukan tempatmu. Wah, mantap itu quotes-nya. Seandainya hidup Anda dijadikan lagu, kira-kira apa judulnya? Apa ya? Terlalu banyak Bang. Terlalu banyak. Terlalu kompleks rasanya. Mm. Ya. Yang pasti it's me. Ini aku gitu Ya. ya. Oke. Yosias, terima kasih banyak Siap, terima kasih Bang. sudah hadir berbagi cerita di podcast Beat of Life. Sebagaimana moto dari podcast ini adalah detak kehidupan. Jadi sisi lain dari seseorang, saya tidak melihat sebagai sekretaris Budpar dan juga kabak di organisasi, tetapi sisi lain dari Yosias, Yosi, kemudian Bang Oci. Siap. 3 nama itu 1 orang saja, Yosias Dugau. Ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kawan tabela semuanya, terutama yang sekarang lagi menggali atau menjejaki dunia ini gitu ya. Apa pesan barangkali Yos, untuk generasi yang baru mulai menjejaki dunia musik, dunia tarik suara ini? Harus berani melangkah walaupun mungkin kamu anggap itu bukan atau mustahil sebelum kamu mencobanya. Karena kita tidak pernah tahu ya, Karena kita tidak pernah tahu. kalau tidak mencobanya. Benar sekali. Sepakat. Jadi harus berani mencoba walaupun gagal. Gak apa-apa, gagal mah biasa Bang. Namanya hidup gak pernah berhasil terus. Ya, sering juga kan gagal di panggung di festival. Pernah. Kan? Pernah. Dan kecewanya luar biasa juga. Kenapa? Kita udah terbiasa mendapatkan prestasi, tiba di satu titik tertentu atau suatu posisi tertentu kita tidak mendapatkan. Pukulan ya, Menyandang malunya Bang. menyerang malu. Tapi tetap terus bangkit kan. Jangan menyerah sih. Jangan menyerah. Nah, kalau itu udah mood on di sini. Iya. Sudah Itu setelannya. resep Yosias. Jangan Jangan menyerah. pernah menyerah, kemudian jangan pernah ragu untuk melangkah. Sepakat. Lakukan. Oke. Sekali lagi terima kasih Yosias ya. Terima kasih Bang Agus. Mudah-mudahan suatu waktu ada lagu baru lagi kita naikin ya. Segera. Oke. Mars apa berikutnya? Demikian perbincangan saya dengan Yosias Dugau, seorang penyanyi Macan Festival saya bilang. Karena di era saya dulu saya MC-nya, beliau nyanyi. Sekarang beliau sudah umur 51, saya udah ya hampir-hampir purna lah sudah. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semuanya, ambil hikmah dari perbincangan kami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan hasta la vista.